Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dias Nazara dengan NIM 2033014 dari kelompok 5. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi saya yaitu tentang administrasi tenaga kependidikan. Pertama, kita harus mengetahui apa itu pengertian dari administrasi. Administrasi adalah sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa dalam proses kerja sama untuk mencapai tujuan dalam pendidikan. Dalam pendidikan, kita sebagai pendidik harus mengetahui tentang pengertian administrasi. Nah, menurut Sondang dalam buku Daryanto 2008 mengemukakan bahwa administrasi adalah keseluruhan proses kerjasama antara dua orang atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Pengertian pendidikan. Pengertian pendidikan tercantum dalam pasal 1 UU No. 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan, yang mana pendidikan adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lainnya yang sesuai dengan kekhususnya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan. Pengertian tenaga kependidikan. Dalam proses pendidikan tidak hanya terdiri dari pendidikan saja, tetapi juga ditunjang dengan adanya tenaga kependidikan. Tenaga kependidikan terlibat dalam tugas-tugas kependidikan. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab 1 Pasal 1 disebutkan bahwa tenaga kerja kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. Dalam konteks ini adalah anggota masyarakat dengan kriteria dan standar tertentu diangkat untuk menunjang penyelenggaraan proses pendidikan pada satuan pendidikan seperti pendidik, kepala sekolah, pengawas, laboran, pustakawan, penelitian, dan tenaga teknis administrasi penyelenggaraan pendidikan. Selanjutnya yaitu jenis-jenis tenaga kependidikan. Dilihat dari jabatannya, tenaga kependidikan dibedakan menjadi tenaga struktural, tenaga fungsional, dan tenaga teknis penyelenggaraan pendidikan. Kita dapat lihat pada tabel di bawah, di mana jenis-jenis tenaga kependidikan yang pertama itu ada tenaga struktural. Pada kerja di sekolah, itu seperti ada kepala sekolah, wakil kepala sekolah, urusan kurikulum, urusan kesiswaan, urusan sarana dan prasarana, dan urusan penyelenggaraan khusus. Sementara di tempat kerja atau di luar sekolah itu ada pusat seperti menteri, sekjen, dirjen. Yang kedua ada wilayah seperti Kanwil, Kormin, kepala bidang, dan tiga itu ada daerah di mana ada Kakandep Diknas. Selanjutnya itu tenaga fungsional, di mana pada tempat kerja seperti sekolah itu ada guru, pembimbing atau penyuluh, guru BP, pengembangan kurikulum dan teknologi pendidikan, pengembangan tes, dan pustakawan. Sementara di tempat kerja atau di luar sekolah itu ada penilik, pengawas, pelatih, tutor, dan fasilitator, serta pengembangan pendidikan. Pada tenaga teknis, di sekolah itu ada laboran, teknis sumber belajar, pelatih atau olahraga, kesenian, dan keterampilan, serta petugas TU. Pada tempat kerja atau di luar sekolah itu ada teknisi sumber belajar atau sanggar belajar, dan petugas TU. Tenaga kependidikan merupakan hasil analisis jabatan yang dibutuhkan oleh suatu sekolah atau satuan organisasi yang lebih luas, sejalan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1995 tentang Pemerintahan Daerah dan PP No. 25 Tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah dan kewenangan provinsi sebagai daerah otonom. Maka jenis-jenis tenaga kependidikan dapat bervariasi sesuai kebutuhan organisasi yang bersangkutan.
Proses administrasi tenaga kependidikan itu ada tiga, yaitu pengadaan, penempatan, serta orientasi. Di mana pertama pengadaan tenaga kependidikan. Pengadaan tenaga personil adalah proses kegiatan untuk mengisi formasi yang kosong, seperti pengumuman adanya formasi baru. Pengadaan tenaga pendidikan terdiri dari beberapa jenis, yaitu pengadaan adanya formasi baru. Pengumuman ini dilakukan untuk memberitahukan kepada seluruh masyarakat yang memenuhi kualifikasi melalui media cetak maupun media elektronik. Yang memenuhi kualifikasi melalui media cetak maupun media elektronik dalam pengumuman pengadaan tenaga kependidikan, hal yang harus tercantum adalah sebagai berikut. Yang pertama, itu jenis atau macam pegawai yang dibutuhkan. Yang kedua, ada persyaratan yang dituntut dari para pelamar. Yang ketiga, batas waktu dimulai dan diakhiri pendaftaran. Yang keempat, alat dan tempat pengajuan pelamaran. Yang kelima, lain-lain yang dipandang perlu. Yang kedua yaitu pendaftaran. Pendaftaran dilakukan setelah pengumuman tersebar, dan pendaftaran mengajukan permohonan dengan memenuhi syarat yang telah ditentukan, beserta lampiran lainnya yang dibutuhkan. Yang ketiga, seleksi atau penyaringan dalam pengadaan tenaga kependidikan. Penyaringan dilaksanakan melalui 3 tahap, yaitu penyaringan administratif, ujian atau tes, dan pemeriksaan medis atau kesehatan calon. Yang keempat ada pengumuman. Pengumuman ini berisi peserta yang lolos dalam seleksi sesuai ketentuan dan penempatan kerja. Juga terdiri dari beberapa. Yang pertama ada penempatan. Penempatan merupakan tindakan pengaturan atas seseorang untuk menempati atau posisi atau jabatan. Dalam konteks penempatan ini, adanya mutasi atau perpindahan pegawai dari satu daerah ke daerah lain atau dari satu bidang kerja ke bidang kerja yang lain. Dapat dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan. Kebutuhan tersebut dapat berkenaan dengan kebutuhan kuantitas maupun kualitas. Yang kedua ada orientasi. Orientasi merupakan upaya memperkenalkan seseorang tenaga kependidikan yang baru terhadap situasi dan kondisi pekerjaan atau jabatan. Berdasarkan pendapat ahli di atas dapat disebutkan bahwa proses administrasi pendidikan dan tenaga pendidikan terdiri dari 3 proses, yaitu pengadaan tenaga pendidikan, penempatan, dan orientasi. Selanjutnya yaitu kesejahteraan tenaga kependidikan, yaitu ada gaji, tunjangan, penghargaan. Ada beberapa hal yang dapat menunjang kesejahteraan pendidikan dan tenaga kependidikan, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, gaji. Di dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan gaji adalah hak yang diterima oleh guru atau dosen atas pekerjaannya dari penyelenggaraan pendidikan atau satuan pendidikan dalam bentuk finansial secara berkala, sesuatu dengan peraturan perundang-undangan. Yang kedua ada tunjangan. Tunjangan profesi diberikan kepada guru yang telah memiliki sertifikat pendidik yang diangkat oleh penyelenggaraan pendidikan dan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat. Pada pasal 16 ayat 2 dan 3 Undang-Undang Dasar Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen saja. Tetapi boleh juga dalam alokasi APDB, namun sampai tahun 2011 ini, pembayaran tunjangan profesi guru belum dibebankan pada APDB kabupaten atau kota. Di samping gaji pokok, tunjangan keluarga, istri, suami, dan anak, tunjangan fungsional, tunjangan profesi di beberapa daerah, guru juga mendapatkan insentif atau sejenisnya dengan itu dari dana APDB kabupaten atau kota di tempat guru tersebut bertugas. Yang tiga adalah penghargaan. Pemerintah memberikan sebuah penghargaan dan institusi pendidikan terhadap guru, dosen, kepala sekolah, dan seluruh tenaga pendidik yang berprestasi. Penghargaan PTK berprestasi ini sebagai pergerakan perubahan dalam kemajuan mutu pendidikan.
Tujuan diberikannya penghargaan adalah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia atau SDM. Tujuan lainnya adalah untuk dapat meningkatkan mutu pendidikan ke arah yang lebih baik. Penilaian pendidikan berprestasi sesuai dengan standar yang ditentukan, mulai dari menilai aspek kompetensi pedagogik, potensi kepribadian, kompetensi sosial, kompetensi profesional, dan menguasai teknik-teknik pembelajaran. Selanjutnya yaitu cuti tenaga kependidikan. Cuti termasuk salah satu hak yang dimiliki oleh pendidik dan tenaga pendidikan, di mana cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu. Cuti memiliki beberapa jenis, yaitu pertama cuti tahunan. Cuti tahunan terbagi menjadi tiga, yaitu merupakan hak PNS seperti termasuk CPNS yang telah bekerja secara terus-menerus selama 1 tahun. Yang kedua, CPNS hanya berhak atas cuti tahunan kecuali ditentukan lain oleh jabatan yang berwenang memberikan cuti berdasarkan pertimbangan kemanusiaan. Yang ketiga, selama menjalankan cuti tahunan, PNS atau CPNS yang bersangkutan memperoleh TKPKN. Yang B, penggunaan cuti tahunan. Itu ada terbagi menjadi dua, yaitu penggunaan cuti tahunan dapat digabungkan dengan cuti bersama dengan jumlah paling sedikit menjadi 3 hari kerja. Yang kedua, cuti bersama yang tidak digunakan karena kepentingan dinas dan berdasarkan surat tugas tetap menjadi hak cuti tahunan PNS. Selanjutnya yaitu cuti besar. Hak cuti besar yaitu merupakan hak PNS yang telah bekerja paling kurang 6 tahun secara terus-menerus. Yang kedua, PNS yang akan atau telah menjalani cuti besar tidak berhak lagi atas cuti tahunan dalam tahun yang bersangkutan. Ketiga, selama menjalankan cuti besar, PNS yang bersangkutan tidak berhak atas tunjangan jabatan dan tidak memperoleh TKPKN. Cuti besar juga terbagi menjadi beberapa, yaitu hak cuti besar dan penggunaan cuti besar. Untuk penggunaan cuti besar itu terbagi juga dalam beberapa. Yang pertama ada PNS perlu merencanakan penggunaan cuti besar sejak awal tahun. Cuti besar dapat digunakan oleh PNS untuk memenuhi kewajiban agama, persalinan anaknya. Yang keempat, apabila PNS yang bersangkutan mempunyai hak cuti besar menjelang persalinan, keperluan lainnya sesuai pertimbangan penjabat yang berwenang memberikan cuti. Yang kedua, PNS yang telah melaksanakan cuti tahunan akan mengambil cuti besar pada tahun yang bersangkutan harus mengembalikan TKPKN yang diterimanya selama melaksanakan cuti tahunan. Ketiga, cuti sakit. Cuti sakit memiliki beberapa hak. Yang pertama, hak cuti sakit merupakan hak PNS atau CPNS wanita yang mengalami gugur kandungan, di mana penggunaan cuti sakit yaitu satu, PNS yang menderita sakit lebih dari 2 hari harus melampirkan surat keterangan dokter dari rumah sakit pemerintah atau puskesmas. Yang kedua, PNS yang telah menggunakan cuti sakit untuk jangka waktu paling lama 1 tahun 6 bulan dan telah aktif bekerja kembali. Yang keempat, cuti bersalin, di mana hak cuti bersalin terbagi juga dalam beberapa. Yang pertama merupakan hak PNS atau CPNS wanita yang untuk persalinan anaknya. Yang pertama, kedua, dan ketiga. Yang kedua, cuti bersalin yang digunakan oleh CPNS wanita untuk persalinan anaknya. Yang pertama akan mengurangi hak cuti persalinan setelah bersangkutan menjadi PNS. Yang kelima, cuti karena alasan penting. Seperti hak cuti karena alasan penting juga terbagi menjadi beberapa. Yang pertama merupakan hak PNS. Yang kedua, selama menjalankan cuti karena alasannya penting, PNS yang bersangkutan tidak memperoleh TKPKN. Yang selanjutnya, hak cuti bagi PNS yang sedang tugas belajar, di mana PNS yang sedang tugas belajar di dalam negeri atau di luar negeri yang akan menggunakan cuti bersalin dan cuti besar untuk persalinan anaknya. Yang keempat, apabila yang bersangkutan mempunyai hak cuti besar menjelang persalinan, harus mengajukan permohonan cuti kepada penjabat
yang berwenang memberikan cuti melalui pimpinan perguruan tinggi atau kepala perwakilan Republik Indonesia di negara yang bersangkutan. Selanjutnya itu bagaimana pembinaan dan pengimbangan tenaga kependidikan. Pembinaan tenaga kependidikan diadakan dalam upaya mengelola dan mengendalikan pegawai selama melaksanakan kerja di lembaga atau sekolah. Dalam upaya pembinaan tenaga kependidikan dilaksanakan pendidikan dan pelatihan. Pendidikan dan pelatihan merupakan upaya peningkatan pegawai agar lebih berkualitas dalam kinerjanya. Upaya pengembangan atau meningkatkan profesi secara individual dapat dilakukan melalui berbagai cara sebagai berikut. Yang pertama, peningkatan melalui penataraan. Yang kedua, peningkatan profesi melalui belajar sendiri. Ketiga, peningkatan profesi melalui media massa. Salah satu usaha peningkatan dan pembinaan pegawai adalah dengan adanya promosi atau kenaikan pangkat sebagai mana telah disebutkan di atas. Pembinaan pegawai didasarkan pada sistem karir dan sistem prestasi kerja. Yang pertama, sistem kerja. Sistem karir. Sistem karir yaitu suatu sistem kepegawaian di mana untuk pengangkatan pertama dilakukan berdasarkan kecakapan yang bersangkutan. Yang kedua, sistem prestasi kerja adalah suatu sistem kepegawaian di mana untuk pengangkatan seseorang dalam suatu jabatan didasarkan pada kecakapan atau prestasi yang telah dicapai oleh orang tersebut, di mana prestasi yang dimaksud adalah prestasi yang sudah dibuktikan secara nyata. Yang ketiga, kenaikan pangkat. Kenaikan pangkat bagi suatu pegawai, suatu penghargaan bagi pegawai yang merupakan bagian dari promosi. Kenaikan pangkat telah ditetapkan pada tanggal 1 April dan 1 Oktober, kecuali beberapa kenaikan pangkat yang ditetapkan berlakunya secara khusus. Kenaikan pangkat pegawai negeri sipil diberikan dengan ketentuan sebagai berikut, yaitu 4 tahun dalam pangkat yang dimiliki dan setiap unsur DP3 sekurang-kurangnya memperoleh nilai baik dalam 1 tahun terakhir. Yang kedua, 5 tahun dalam pangkat yang memiliki setiap unsur DP3 sekurang-kurangnya bernilai cukup dalam tahun terakhir. Jenis-jenis kenaikan pangkat itu, pertama, ada kenaikan reguler diberikan kepada pegawai yang telah memenuhi syarat yang telah ditentukan tanpa ikatan pada jabatan yang dipangkunya. Kedua, kenaikan pangkat pilihan yang diberikan kepada pegawai yang telah memangku jabatan struktural atau fungsional dalam batas-batas jenjang pangkat yang ditentukan untuk jabatan yang bersangkutan. Ketiga, kenaikan pangkat. Selanjutnya, kenaikan pangkat tenaga kependidikan. Kenaikan pangkat yang ketiga yaitu kenaikan pangkat istimewa yang diberikan kepada pegawai yang menunjukkan prestasi kerja yang luar biasa, seperti menemukan penemuan baru yang bermanfaat bagi negara. Yang keempat, kenaikan pangkat pengabdian. Kenaikan pangkat anumerta, kenaikan pangkat dalam tugas belajar yang diberikan dalam batas pangkat yang ditentukan. Misalnya ada kenaikan pangkat menjadi penjabat negara, kenaikan pangkat dalam pangkat di luar instansi yang diberikan kepada pegawai yang bekerja atau diperbantukan dengan instansi lain. Terakhir yaitu kenaikan pangkat dalam wajib militer diberikan kepada pegawai selama menjalani dinas wajib militer. Pemberhentian dan pensiun tenaga kependidikan. Sebab-sebab pemberhentian pegawai ini dapat dikelompokkan ke dalam 3 jenis. Yang pertama, pemberhentian atas pemohon sendiri. Kedua, pemberhentian atas dinas atau pemerintah. Dan yang terakhir, pemberhentian sebab lain-lainnya. Pemberhentian oleh dinas atau pemerintah bisa dilakukan dengan beberapa alasan berikut. 1. Pegawai yang bersangkutan tidak cakap dan tidak memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik. Yang kedua, perampingan atau penyederhanaan organisasi. Yang ketiga, peremajaan. Biasanya pegawai yang telah berusia 50 tahun dan berhak pensiun harus diberhentikan dalam jangka waktu 1 tahun. Yang keempat,
tidak sehat jasmani dan rohani sehingga tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Yang kelima, melakukan pelanggaran tindak pidana sehingga dihukum penjara atau kurungan. Yang keenam, melanggar sumpah atau janji pegawai negeri sipil. Bagaimana evaluasi kinerja tenaga kependidikan? Penilaian atau evaluasi menjadi seseorang pegawai negeri merupakan suatu proses jika telah melalui rekrutmen guru, mengumpulkan, mengelola, dan jika seorang guru mampu menganalisis dan menafsirkan data melakukan segala sesuatu yang dijelaskan sebagai bahan pengambilan dalam pendidikan serta mampu mengambil keputusan. Evaluasi perlunya berperan dalam tata administrasi mengetahui tingkatan suatu objek sekolah. Dapat dikatakan guru yang dievaluasi tersebut dalam hal tersebut mampu memenuhi tuntutan profesionalisme seorang guru dunia pendidikan. Selanjutnya yaitu peran guru dalam administrasi tenaga kependidikan. Mengenai peran guru dalam administrasi kepegawaian menurut Arkanto dan kawan-kawan tahun 2008 yaitu 1. Membuat buku induk pegawai. Yang kedua, mempersiapkan unsur kenaikan pangkat pegawai negeri, perjabatan, karpet, cuti pegawai, dan lainnya. 3. Melakukan inventarisasi seluruh berkas kepegawaian baik kepala sekolah, guru maupun tenaga tata administrasi. Yang keempat, membuat laporan rutin kepegawaian harian, mingguan, bulanan, dan tahunan. Kelima, membuat laporan data sekolah dan kepegawai. 6. Mencatat tenaga pendidikan yang akan mengikuti penataran, mempersiapkan surat keputusan kepala sekolah tentang proses KBM, surat tugas, surat kuasa, dan lain-lainnya. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.